Kami minta Allah, tolong kami supaya apa yang kami dengar itu sungguh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus pada hari ini dan uh, beberapa hari yang lalu ya, hari Minggu ya. Hari Minggu kita baru saja memperingati akan kenaikan daripada Tuhan Yesus ya. Kemudian kita juga uh, hari Pentakosta. Nah, mari kita akan melihat bagaimana sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada satu pesan yang dia berikan kepada murid-muridnya itu adalah supaya mereka jangan keluar dari atau pergi dari Yerusalem, tetapi mereka harus berkumpul dan berdoa untuk menantikan janji Bapa ya, bahwa mereka akan diperlengkapi dengan uh, kuasa yang maha tinggi. Ya, kita akan melihat, mari kita akan melihat itu di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Mari kita lihat. Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah pasal yang pertama kita melihat. Kita lihat di dalam ayat yang keempat, kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi kita melihat di sini bahwa pekerjaan daripada Tuhan Yesus menjadi pendamai ya. Pendamaian buat kita udah selesai dan dia akan kembali ya kepada Bapa. Dan kemudian kita lihat legacy untuk meneruskan pekerjaan pemberitaan Injil itu akan diserahkan kepada murid-muridnya. Tetapi mereka harus diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Tuhan nggak pernah memerintahkan kepada kita tanpa memberikan kapasitas. Ketika dia memerintahkan untuk kita lakukan sesuatu, dia memperlengkapi kita, dia memberikan kepada kita satu ability atau kapasitas untuk kita dapat melakukannya. Nah, kita melihat berapa orang pada saat itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, berapa orang yang menyaksikan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Itu 500 orang. Kita dapat lihat itu dari Kisah Rasul. Mari kita lihat di dalam bukan Kisah Rasul, Korintus ya, 1 Korintus. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. 1 Korintus kita lihat. 1 Korintus pasal yang ke-15 kita baca ayat yang ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara telah meninggal. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga itu, yang menyaksikan dan dia bertemu ya dengan 500 orang. Tetapi berapa orang yang benar-benar mau tekun berdoa ya. Yang tekun berdoa itu 120 orang. Jadi dari 500 orang hanya tinggal 120 orang, di mana yang 380 orang itu, saudara. Yang 380 orang itu ya mereka kembali ke tempat mereka masing-masing. Kita lihat itu di dalam ayat 14 dan 15. 14 dan 15. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah mereka dan sedang berkumpul di situ kira-kira 120 orang banyaknya ya. Jadi dari 500 hanya tinggal 120 orang yang berdoa. Nah, kita harus tahu
Kisah Rasul membuktikan bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum Roh Kudus turun, dan sebelum gereja yang mula-mula terbentuk, satu perintah Tuhan kepada murid-muridnya, kepada mereka semua pada saat itu, untuk berkumpul dan berdoa. Jadi rupanya kita melihat di sini, doa itu sangat penting. Segala sesuatu dimulai dari doa. Nah, kita lihat juga bagaimana Tuhan Yesus juga katakan, lihat ya ladang sudah menguning, tetapi mintalah yang empunyanya. Kita melihat. Jadi doa. Saya kebetulan memang melayani di jaringan doa wanita ya. Saya mentor untuk seluruh Pulau Kalimantan termasuk Malaysia ya, karena Malaysia itu juga bagian dari, ada sebagian di Pulau Kalimantan ya. Dan saya untuk berdoa kalau ada KKR, ada artis-artis, wah itu bisa ribuan orang ya. Bisa ribuan orang. Tetapi untuk doa saudara, ayo kita ada konser doa yang banyak juga, tapi tidak sebanyak daripada kalau ada artis dan sebagainya. Jadi ternyata untuk seseorang berdoa itu saudara pergumulan berat sekali dan tantangannya berat sekali ya. Memang daging itu tidak suka. Nah, kita melihat apa sih yang terjadi ketika kita lihat kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu, kita melihat ketika mereka sedang tekun berdoa. Kita lihat di dalam ayat yang pertama Kisah Rasul pasal yang kedua. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya yang berkumpul di suatu tempat. Jadi mereka sedang berkumpul di satu tempat ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi kita melihat di sini saudara, ini luar biasa. Ketika mereka tekun berdoa sehati, maka kita melihat kuasa doa itu sangat luar biasa. Janji Bapa digenapi pas pada hari ke-10. Kita lihat tiba-tiba langit ada bunyi yang suatu luar biasa. Dan banyak orang yang pada saat itu memang itu adalah satu hari raya daripada orang Yahudi. Orang Yahudi dari berbagai-bagai bangsa ya, dari berbagai daerah dan tempat itu sedang berkumpul di Yerusalem. Dan mereka mendengarnya dan kita melihat apa yang terjadi, mereka diurapi. Dan ada lidah-lidah api. Lidah-lidah api itu bukan lidah yang besar satu, kemudian mereka datang satu-satu, bukan. Lidah-lidah api itu menghinggapi di kepala mereka masing-masing. Ya. Menghinggapi di kepala masing-masing. Every person. Ya. Jadi each person, setiap orang mendapatkan lidah api itu. Jadi betul-betul Tuhan melawat setiap orang yang ada di situ. Dan kemudian mereka dibaptis dengan Roh Kudus dan diurapi dengan sangat luar biasa. Dan kita tahu bahwa kemudian mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa mereka. Tetapi orang-orang yang ada di sana, ya, orang-orang yang ada di sana tercengang-cengang. Mereka bilang bagaimana mungkin? Ayat yang ketujuh, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata dalam bahasa? Oh, kata-kata itu orang Galilea, yang berkata-kata itu orang Galilea. Nah, saudara, orang Galilea ini orang yang orang yang tidak terbelajar, orang-orang biasa-biasa. Bagaimana mungkin kita lihat? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Ya, orang-orang yang di situ ada bermacam-macam. Orang Partia, orang Kapodia, orang Pontus, Asia dan sebagainya, orang Roma dan sebagainya, orang Arab dan sebagainya ya. Saudara, kita melihat ini luar biasa. Itu dimulai dari doa ya, dimulai dari doa. Jadi
Roh Kudus turun dan bekerja dengan sangat luar biasa. Jadi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kuasa, tetapi dia adalah person daripada Allah, pribadi ketiga dari Allah itu. Dia adalah Roh Allah. Ya. Dan kemudian kita melihat hidup mereka tidak sama lagi. Sejak mereka dicurahkan oleh Roh Kudus dan mereka mulai dengan doa, kita lihat di situ. Dan kemudian kita melihat hidup mereka tidak sama lagi. Petrus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Di dalam kisah ini dia berkhotbah dan berapa orang yang bertobat? 3.000 orang. Ini luar biasa kuasa. Enteng mengenai doa. Ketika kita berdoa ada impartasi ilahi. Karena kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dan ada impartasi kuasa. Ketika kita masuk dalam doa, kita berjumpa, kita mengalami encounter dengan Tuhan. Kita mengalami encounter dengan Tuhan. Dan kita ada impartasi kuasa. Kemudian kita bukan hanya ada impartasi, mendapatkan impartasi kuasa. Kita juga mendapatkan impartasi kebenaran. Kebenaran dan juga kasih. Jadi ada orang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas. Jadi nafas kehidupan rohani. Jadi tidak heran kalau banyak orang Kristen kehidupan rohaninya pengap-pengap ya saudara. Pengap-pengap ya kayak bernafas pengap-pengap, kurang oksigen. Ya karena memang kurang bersekutu dengan Tuhan. Kurang menjamah sorga ya. Nah saudara kita melihat dan apa yang terjadi ketika 3.000 orang itu bertobat dan memberikan diri dibaptis. Dan kemudian kita melihat terbentuklah gereja yang mula-mula. Dan satu lagi yang sangat luar biasa saudara. Apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang jemaat yang mula-mula. Mereka bersekutu juga dan berdoa. Kita lihat di dalam ayat yang ke-45. Dan selalu ada mereka yang menjual harta milik, membagi-bagikan semua dan sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Mereka memecahkan roti masing-masing bergilir. Jadi ini adalah cara hidup, gaya hidup gereja yang mula-mula. Di dalam 42 mereka bertekun. Ya, dalam 42 kisah pasal 2 mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, kita lihat. Jadi gereja yang mula-mula saudara. Kalau ada gereja yang tidak berdoa, itu gereja yang mati. Saudara, gereja yang tanpa energi daripada kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi hanya seremonial, tetapi tidak menyentuh sorga. Ya, apakah ada gereja-gereja yang seperti ini? Saja, bisa ada saja, saudara. Jadi sentral dari lebih banyak program-program yang dibuat, programnya bagus, luar biasa. Program ini dari bulan ke bulan ada program-program. Ya, doa juga, tetapi doa itu hanya sekedar formalitas. Jadi kita melihat di sini bahwa gereja yang mula-mula memang mereka bersekutu dan kemudian bersekutu, mereka mengadakan perjamuan itu bersekutu dengan Tuhan dan berdoa. Jadi penting sekali berdoa. Nah, kuasa doa menurut Alkitab itu adalah kekuatan yang besar. Ya, sarana utama bagi Allah untuk berkomunikasi dengan kita. Saya banyak sekali dalam pengalaman hidup saya, Tuhan berbicara justru lewat doa. Ketika saya sedang berdoa, satu kali saya sedang berdoa untuk suku Madura. Saya bilang,
Tuhan selamatkan suku Madura, Tuhan selamatkan. Saya menangis, tiba-tiba saya menangis sejatinya. Saya bingung juga kenapa saya bisa menangis ya. Itu emang pilu, ada hati Bapa diletakkan ke dalam hati kita untuk meraung, untuk menangis satu suku. Saya bilang, Tuhan, di dalam nama Yesus saya putuskan hutang darah Caruk. Jujur saya baru mendengar Caruk itu saya nggak pernah loh saudara. Terus otak saya jalan, Caruk itu apa Tuhan? Saya ngomong gitu, roh saya bilang, hutang Caruk di dalam nama Yesus. Hutang darah. Nah, hutang darah itu saya cuma hanya berdoa saja. Beberapa bulan kemudian saya ada jaringan doa wanita, ada gathering seluruh Indonesia. Dan saya tidur dengan satu ibu dan dia cerita mengenai, tidak sengaja cerita dengan saya mengenai suku ini. Terus dia bilang, itu loh Bu, kita harus patahkan itu. Caruk, hah? Saya bilang, wah Sarum, saya dengar itu. Saya dengar dari Roh Kudus. Apa itu ya? Katanya, emang utang darah itu gimana? Ya begitu Bu. Jadi kalau satu orang membunuh keluarganya, anak-anaknya ingat ya. Yaitu itu udah kamu itu dibunuh sama si A. Jadi itu terus sampai berapa keturunan. Jadi kita lihat di sini justru di dalam doa. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika kita berdoa, hati Bapa dicurahkan ke dalam hati kita. Sehingga kita bisa betul-betul mengerti kehendak Bapa ketika kita bersekutu dengan Dia. Nah, kita lihat doa mampu menggerakkan tangan Tuhan. Doa benar-benar menggerakkan tangan Tuhan. Kita melihat bagaimana ketika Yunus, saudara, diperintahkan untuk ke Niniwe, ya, diperintahkan untuk ke Niniwe, dan dia tidak mau pergi ke Niniwe. Alasannya kenapa? Dia nggak mau orang Niniwe bertobat karena orang Niniwe itu jahat sekali. Ya, orang Niniwe itu jahat sekali, saudara. Secara manusia dia seorang nabi, tetapi dia betul-betul mati aja lah, dimusnahkan aja lah orang Niniwe ini, ngapain selamat. Oleh sebab itu dia lari daripada Tuhan dan akhirnya oleh kuasa Tuhan akhirnya dia kembali lagi juga. Dia pergi, Tuhan membawa dia di perut ikan dan memuntahkannya di Niniwe. Dan ketika orang-orang Niniwe mendengar bahwa mereka akan ditunggang langgangkan, akan dimusnahkan, apa yang terjadi? Mulai dari raja sampai rakyat kecil mereka berpuasa dan berdoa. Ketika mereka berpuasa dan berdoa, saudara, ya, apa yang terjadi? Allah tersentuh. Ya, yang tadinya Tuhan ingin memusnahkan mereka, akhirnya Tuhan tidak jadi memusnahkan mereka. Jadi doa mampu menggerakkan tangan Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Nah, banyak orang hanya mengambil ayat yang bagian B, tetapi lupa bagian A-nya. Apa yang dikatakan di dalam bagian A-nya? Di bagian A-nya mari kita lihat ya. Mari kita lihat saudara di dalam Yakobus ya. Yakobus pasal yang kelima ini bisa minta salah satu baca Yakobus 5 ayat 16 keseluruhan ayat. Ada yang dapat? Ya, Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Iya. Kamu harus saling apa? Mengaku dosa. Kenapa ada banyak doa kita ini terhalang? Karena dosa.
Tetapi ketika orang-orang Niniwe mengakui dosa mereka dan mereka meratap di hadapan Tuhan dan minta belas kasihan Tuhan, hati Tuhan tergerak. Hati Tuhan tergerak dan akhirnya Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Ya, kita lihat. Jadi mengakui semua dosa-dosa. Satu ketika saya dipanggil untuk mendoakan. Ya, ini ada satu bapak waktu itu saya di Kalimantan. Jadi saya diminta berdoa, ini bapak ini sakit terus. Sudah ke Pontianak, sudah ke beberapa tempat periksa, general check up. General check up semuanya oke. Tidak ada yang sakit, tetapi dia sakit-sakit. Jadi dia ini dia memang jual babi di pasar ya. Jadi dia suka panggil saya Bu Bos, katanya. Pak Bos, kata dia panggil saya. Itu udah deket ya. Ayo makan sup B2. Wah, panggang. Wah, pokoknya kami suka makan lah ya, beserta dengan dia punya gembala ya, karena deket ya, udah seperti keluarga. Satu ketika dia terus sakit-sakit. Saya datang waktu itu dengan gembalanya, dengan suami istri gembala, dan kemudian dia bilang, aduh sakit-sakitan. Kami berdoa, saya bilang Tuhan nyatakan. Dokter mengatakan bahwa tidak ada sakit, tetapi kenapa sakit-sakitan? Tuhan boleh menyingkapkan kepada saya. Jadi Tuhan tunjukkan kepada saya, ini rumah waktu dibangun, dia tanam sesuatu seperti paku di 4 penjuru rumahnya. Dan itu kelihatannya, dan itu Tuhan nyatakan. Pas amin, saya bilang, Bapak, maaf, Bapak mau sembuhkan. Dan Tuhan mau kita harus mengaku dosa supaya sembuh. Dan supaya kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam hidup Bapak dan keluarga. Iya Bu, apa betul Bapak tanam ini di rumah ini, tanam ada di 4 penjuru seperti paku, tapi bukan paku, tapi kayak seperti jimat. Lalu gembalanya bilang, enggak, orang saya yang taruh peletakan batu pertama. Tapi saya sempat lihat secara kilas suami istri saling tatap-tatapan. Dan saya tahu bahwa itu betul, tapi mereka diam. Mereka nggak ngomong apa-apa. Jadi besoknya dipanggil lagi. Semua ya, dari jaringan doa. Kita ibu-ibu doa, ada hamba-hamba Tuhan juga berdoa. Saya lupa waktu itu, nggak jauh. Saya dipanggil sama istrinya, Ibu, kita udah pada ngumpul. Oh, ada apa doa? Oh iya, doa, lupa saya. Hanya saya ke sana. Saya masuk ke ruangan itu. Waktu saya masuk, Bapak itu kok pucat lihat saya. Loh, kenapa dia pucat lihat saya ya? Kemudian dia agak mundur ke belakang, duduk. Ya sudah, saya selama ini pikir dia sudah betul-betul sungguh dalam Tuhan ya. Gak ada punya kayak gitu-gitu. Kita mulai nyembah, doa, nyembah, udah keluar semua. Saya bilang, ambil itu di kamar, di lemari, jimat-jimat Bapak. Satu bakul kecil. Kita kaget sekali, itu satu bakul ya. Segala macam dibungkus, kain ini, kain itu, kersek ini. Saya bilang, kenapa ada di sini? Enggak, ini dari keturunan, dari turun ke turun. Sebelum itu abangnya meninggal. Saya bilang, Bapak itu sasaran berikutnya. Nah, semua ya, cuma ambil dompet Bapak. Dompet. Itu dompet. Wah, penuh dengan dompet itu. Segala ada hati, apalah pokoknya, bulu landak, apa segala macam ya. Nah, akhirnya dibakar banyak. Kita bakar semuanya, Bapak itu sembuh. Satu ketika dia bilang, istrinya, Ibu, ini udah sore. Saya punya babi nggak ada laku pun, barang 1 on pun nggak ada yang laku Bu. Ini sudah jam berapa Bu? Udah 2:30 nggak ada yang laku. Saya baru ingat waktu itu saya pas lagi di mobil ya. Saya lagi mau menuju ke Ngabang. Oh ya? Oke. Udah Ibu tumpangin tangan itu ke babinya. Saya bilang gitu, ke dagingnya. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, saya cabut itu rezeki yang dari setan, ya roh penglaris ya, karena dia pakai penglaris ya. Penglaris yang dari iblis kami patahkan,
Sekarang kami minta berkat Tuhan tercurah bagi dagangan. Jadi daging-daging ini habis hari ini. Lalu setengah jam kemudian, ibu lari semua habis, katanya habis, diborong. Ada orang mau bikin pesta nggak sempat, tapi akhirnya daging saya sudah habis bu, sudah habis, katanya. Oh haleluya. Jadi kita memang doa besar kuasanya, tetapi kita harus bereskan dulu saudara. Ada dosa, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu harus bereskan. Justru dosa itulah, apakah itu bentuk hati kita yang gak beres atau hal-hal yang tersembunyi. Itu yang menghalangi kita untuk mengalami kuasa doa. Jadi doa orang benar hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah. Jadi hidup orang benar itu berarti orang yang benar hidup hubungan benar dengan Allah. Tidak ada dosa yang tersembunyi, yang disembunyikan. Itu bisa membawa perubahan yang besar. Contoh Elia yang berdoa agar hujan turun. Akhirnya hujan turun. Dia berdoa. Kemudian saudara dia berdoa, dia tantang. Elisa juga tantang saudara. Tantang tantang kita bisa lihat itu ya di dalam satu Raja-Raja pasal 18 ya. Ya, bagaimana api turun dari sorga. Kemudian kita melihat saudara, doa adalah saluran kuasa mukjizat. Ya, Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam nama dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Saudara, saya sedang membangun gereja di atas. Di atas rumah saya ini dibuat untuk rumah ibadah, dan puji Tuhan sudah mendapat izin rumah ibadah ya. Karena memang sudah dari tahun 80-an ini tempat ini dan 90-an. Jadi itu adalah rumah mama saya, memang mama papa saya sudah meninggal. Jadi jemaat di bawah ya, karena di atas sudah lapuk karena dari kayu. Kami berdoa terus berdoa. Pikir dapat uang sekepok baru bangun. Tuhan bilang mulai dari apa yang ada padamu. Ingat Musa, apa yang ada padamu? Tongkat. Tapi justru lewat tongkat itu melakukan banyak mukjizat, saudara. Waktu itu saya cuma ada 30 juta ya. Oke, saya serahkan semua, saya mulai. Dan memang cuma 2 orang tukangnya. Pelan-pelan, karena ya memang tergantung saluran uangnya ya, pelan-pelan. Ini sudah 8 bulan berjalan ya saudara. Karena rumah tua, jadi bongkar sana, bongkar sini. Sudah ratusan juta, sudah. Saya hitung sudah 200 juta lebih. Keluar. Saudara, itu dahsyat banget. Dahsyat banget. Dari minggu ke minggu, 1 minggu saya harus bayar 2.100.000. Setiap Sabtu saya harus bayar 2.100.000. Kali 8 bulan sudah berapa? Tapi ada aja cara tuh. Teman saya bilang, Bu, bikin proposal, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Tadinya enggak. Akhirnya saya mulai. Oh iya, ada saran dari teman. Saya kasih ke teman-teman saya SMA. Ada grup SMA. Ya. Saya SMA 13 ya. Jadi ada grup orang Kristen. Berminggu-minggu dia enggak ada yang ini. Saya pikir ya sudah, enggak apa-apa lah. Tahu-taunya Ibu Sur, dia panggil saya Ibu Sur, mereka Suryani kan. Ibu Suryani, kami sudah transfer, tahu nggak saudara mereka berapa mereka transfer? 100 juta. 100 juta saya langsung belikan semua. Wah ya saudara. Nah sekarang ini tinggal 30% lah ya, finishing. Itu benar-benar mukjizat nyata. Dari kebetulan karena saya ada YouTube, dari saya punya subscriber ya. Dan saya melayani di Sema Adonai dan beberapa isi acara. Saudara, itu dahsyat banget. Jadi ketika kita lihat ini saluran berdoa, kita minta di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus sendiri mengajar bahwa iman dan dalam doa itu dapat memindahkan gunung. Matius 17 ayat 20. Jadi dalam doa umat Allah bisa melihat mukjizat kesembuhan, pemulihan.
Ketika kita berdoa di situ juga Tuhan menyatakan dosa. Saya satu ketika berdoa, kok kayaknya doa saya tuh mentok ya. Kenapa ya doa saya mentok ya? Kenapa ya? Ada sesuatu. Saya bilang, Tuhan tolong nyatakan ada apa ini Tuhan. Tuhan bilang, kamu belum mengampuni satu orang. Saya pikir sudah saya ampuni, saudara. Ternyata enggak. Saya suka ngomongin dia ya. Tuhan bilang itu sahabat kamu. Karena emang ada apa namanya, ada waktu itu kita bangun training center, dan kemudian kita pesan segala macam apa namanya, pintu-pintu dan semua sama orang ini. Dan saya merasa, kok ini sahabat kok saya diiniin sih, sahabat kok malah ditoki sih, saya bilang gitu, diketok sih pintunya, nggak dikasih-kasih. Jadi saya datang ke sana, saya marah. Dan dia nggak pernah lihat saya marah begitu. Dan saya kesal sekali sama dia. Sampai dia pucat, kok bisa ya Ibu Suryani marah seperti itu. Dan saya pikir saya benar. Terus Tuhan bilang, kamu kasar. Maksudnya baik, tapi kamu kasar. Kamu datang kepadanya minta maaf. Baiklah Tuhan, saya bilang, baiklah Tuhan. Kemudian pas saya ke pasar, tiba-tiba dia ada di samping saya lagi belanja. Bapak, saya bilang gitu. Bapak, sebentar sore saya ke rumah Bapak ya. Ketemu sama istri ya, kita ngobrol ya. Oh iya, baik-baik Ibu Pendeta. Sorenya saya datang. Saya bilang gini. Saya bilang, saya minta maaf. Kita kan sahabat. Ibu Suryani katanya gitu saja. Nggak apa-apa, kami juga minta maaf. Hanya kami berdoa baik lagi ya. Jadi saudara ini, jadi Yakobus pasal 5:16, saling mengaku dosa. Jadi ketika kita masuk ke hadirat Tuhan, kita mau bereskan semua yang menjadi penghalang. Doa menunjukkan bagaimana itu nafas ketergantungan kita kepada Tuhan. Filipi 4:6, janganlah hendaknya kamu khawatir apapun juga. Nyatakan segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi, apa yang kita khawatirkan? Tuhan, saya nggak mungkin ini mangkrak, ini gedung gereja ini, saya pikir. Enggak. Apa yang sudah Tuhan mulai, Tuhan akan teruskan. Dan memang itu kita bergumul di dalam doa. Jadi saudara, doa juga itu akan, ketika kita berdoa ada damai. Ya. Ada damai dalam hati kita. Berjagalah jalan senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. Lukas 21 ayat 36. Jadi di dalam doa kita dikuatkan, dituntun oleh Roh Kudus, dijauhkan dari pencobaan. Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, memang roh itu kuat, tetapi tubuh lemah. Yesus sendiri memberi teladan ya saudara. Yesus sendiri memberi teladan bagaimana dia berdoa. Subuh-subuh dia sudah berdoa. Ya, sebelum dia memilih murid-muridnya, dia berdoa kepada Bapa. Dalam menghadapi penderitaan dia berdoa. Di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap, dia berdoa. Ya, kita tahu bahwa Yesus, ya kita melihat, kalau boleh Tuhan biarlah cawan ini lalu, tapi biar kuat. Bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Jadi kita lihat contoh-contoh. Contoh-contoh hamba-hamba Tuhan yang berdoa. Musa harus memimpin sekitar 2 juta orang umat Israel yang kepala batu semua. Tegar tengkuk, suka mengeluh. Aduh, saya berkali-kali pimpin tim. Ya tim, sudah saya masih muda pimpin tim, pergi keliling tim mission ya. Beberapa teman-teman dari luar negeri, dari macam-macam negara. Wah, saya kebetulan penerjemahnya. Itu teman-teman saya, karena kebetulan itu saya sekolah di Amerika dan kemudian apa namanya, ada beberapa sekolah itu cabangnya di beberapa negara.
Saya sudah pulang ke Indonesia, jadi tim-tim ini sampai Jakarta, sampai ke itu sebelum saya menikah ya, sampai saya sudah baru menikah. Jadi Jaringan itu. ngeluh kepala ya. Saudara, bayangkan Musa 2 juta orang. Tetapi ketika ada orang mengeluh, dia doa. Doa, doa. Kita lihat Daniel, orang yang berdoa. Samuel, orang yang berdoa. Lalu kita lihat Daud dalam Mazmurnya dapat bagaimana dia mempunyai hubungan yang dekat, melekat dengan Allah. Jadi orang-orang tokoh-tokoh dalam Alkitab itu adalah orang-orang yang terus membangun hubungannya dengan doa. Jadi bersama dengan Tuhan dan dengan doa terjadi terobosan-terobosan besar. Waktu ya, Bu. Oh iya, kita satu ayat lagi. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Matius 18 ayat 19. Doa bersama umat percaya membawa kuasa, kesatuan, dan terobosan. Dan ini ayat terakhir, ayat JDN. Ayat JDN itu adalah 2 Tawarikh pasal yang pertama, 2 Tawarikh pasal 7 ya. Itu umatku yang berdoa ya, kita lihat pasal yang ke-7 ayat 14. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Perhatikan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ya, saudara, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni mereka, lalu memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupulihkan, kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di sini untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Kalau kita mau mata Tuhan, hati Tuhan selalu pada hidup kita dan pelayanan pekerjaan kita. Terus bangun hubungan kita dengan Tuhan di dalam doa. Amin. Saya minta Ibu Diana berdoa buat firman Tuhan yang barusan kita dengar. Mari kita berdoa.